Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladina dengan NIM 2333604. Saya dari semester 6 angkatan 2023. Saya di sini bikin video tentang menjelaskan jawaban saya di jawaban UAS dengan matkul audit, yaitu dengan dosen pengampu Urfi Utami MKo. Nah, di sini tadi kami punya 5 soal, dan 5 soalnya itu harus dijawab dengan menulis dicatat di buku tulis tangan dia di buku. Ini saya sudah siap dan saya sudah tulis tangan. Di sini saya akan berikan jawaban saya untuk dipaparkan di dalam video. Nah, soal yang pertama adalah jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko yang terjadi di dalam auditing. Nah, jawabannya itu ada audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan sistem untuk menilai keamanan, kontrol, dan efektivitasnya. Lalu fungsinya yaitu memastikan data ini aman, sistem berjalan efektif, dan sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar berarti disesuai dengan hal yang dibutuhkan. Lalu peran auditor ini adalah mengevaluasi kontrol, memberi rekomendasi perbaikan, lalu dia memastikan kepatuhan. Kepatuhan ini apa ya? Standar tadi dipatuhi gitu. Lalu resiko auditnya itu kesalahan temuan dan memberi rekomendasi perbaikan serta salah penilaian sistem, itu resiko ya. Nah, lalu dia nomor 2 ada soalnya seperti ini. Jelaskan tahapan atau proses pelaporan basis audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi, information security, dan audit sistem informasi. Nah, jawabannya itu ada tahapan pelaporan audit dan hubungan dengan keamanan informasi. Tahapannya itu pengumpulan data, analisis, evaluasi resiko, laporan, dan rekomendasi. Itu tahapannya. Lalu hubungan dengan security tadi adalah menjaga CIA, confidentiality, integrity, dan availability dengan mengecek kontrol keamanan sistem. Nah, ada nomor 3 dengan soal sebuah organisasi mengidentifikasi resiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor-faktor apa yang mungkin mencegah resiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mempengaruhi penilaian resiko? Nah, itu soalnya dan ini jawabannya. Resiko tinggi tapi tidak terjadi insiden adalah faktor pencegahannya itu 1. Kontrol keamanan yang kuat, firewall atau enkripsi. Nomor 2, SOP berjalan dengan baik, SOP. Lalu monitoring rutin berarti sering seperti rapat mungkin bisa jadi. Lalu 4, pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini penting kan, karena setiap orang yang mengguna tidak boleh sembarangan. Kalau dia tidak melakukan pelatihan pasti dia tidak tahu apa-apa nanti. Nah, itu ada 4 dia faktor pencegahannya. Lalu dampak penilaiannya adalah resiko aktual, residu risk menjadi lebih rendah karena kontrol yang efektif tadi. Nah, di sini kita lanjut ke nomor 4, yaitu seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan. Selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan oleh seorang auditor jika ingin mengurangi resiko audit? Nah, peran auditor selain laporan dan pengurangan resiko adalah itu 1. Memberi rekomendasi teknis. Yang kedua, konsultasi perbaikan sistem. Yang ketiga, evaluasi SOP dan kontrol. 4, edukasi keamanan sistem. Nah, keempat inilah yang membuat pengurangan resiko tadi. Cara untuk kurangi resikonya: 1. Perkuat kontrol internal. 2. Audit berkala.
Tiga, terapkan standar ISO 27001 ISO. 4, monitoring berkelanjutan. Nomor 5, ada soalnya seperti ini. Dalam melakukan prosedur audit internal akan ada banyak kendala yang ditemukan oleh prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana mengatasi setiap kendala yang terjadi. Minimal 10 kendala. Nah, ada 10 kendala audit SI. Terus solusinya juga ada. Nah, nanti saya sebutkan kendala lalu solusinya. Nomor 1, data tidak lengkap, solusinya verifikasi dan backup datanya. 2, akses dibatasi, berarti kita butuh izin manajemen. Seperti kita buka Google Drive, link Google Drive seseorang, jika dibatasi berarti kita tidak bisa masuk. Berarti kita perlu izin orang yang punya link Google Drive-nya, seperti itu. Nomor 3, sistem kompleks. Nah, TOS audit itu solusinya. Nomor 4, SDM kurang paham, pelatihan. Itu perlu, itu pelatihan solusinya. Nomor 5, dokumentasi buruk. Solusinya standarisasinya harus dipenuhi. 6, waktu terbatas. Berarti prioritas auditnya harus pas. Prioritaskan dulu auditnya. Resentensi user, berarti komunikasi ini solusinya. 8, data berubah cepat, berarti snapshot atau log. Nomor 9, ada log minim, solusinya aktifkan logging. Nomor 10, keamanan tinggi, solusinya prosedur resmi. Nah, cukup sekian penjelasan tentang jawaban UAS saya di matkul audit. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.